Bapak Saudara sekalian. Uh, Tampaknya kami itu tim mentoring itu bukan pemeriksa ya, jadi melihat beberapa pekerjaan yang Bapak sekalian lakukan. Kemudian bila ada hal teknis terkait misalkan kesulitan mengunggah atau mengunduh, bahkan hal teknis yang terkait dengan LMS, silakan bisa japri. Mohon izin nih kepada Pak Dede, nanti silakan Bapak sekalian japri. Terkait konten boleh ataupun yang berbasis administrasi kelas, bila mana ada kesulitan ya sedikit evaluasi yang berkembang kalian. Terima kasih kepada semua sudah kita ya, jawabannya sudah bagus dan pertanyaan terus supaya jawaban itu lebih cepat kita Bapak mungkin sudah menyampaikan saja bahwasanya saat kita menuliskan sesuatu memang baiknya disertai dengan penulisan referensi. Jadi dari bapak-bapak sekalian itu setelah kami pantau beberapa ada yang sama ya, apakah itu kebetulan atau lebih baiknya diberikan bahwasanya itu ada tentang di bawah. Kemudian selain menjabarkan referensi, mungkin pertanyaannya sama kali Pak Dani, jadi jawabannya sama. Ya ini kan ini kan beberapa guru semua ya, kita berpikir aja positif saja. Iya. Bapak sekalian sudah sama ya. Ini saling sharing. Ada mana? Kemudian alangkah lebih baiknya memberikan kesimpulan pribadi kalian. Ya, cobalah harapannya melakukan yang kemudian yang di forum diskusi beberapa forum diskusi itu yang satu panggilan dari sayangnya memang tidak semua yang dijawab ada yang banyak, tapi kami memang tidak karena selama beberapa kalian supaya menaikkan syarat semacam kayak dari baru dan tentu saja kami percaya bahwa kalian itu existingnya itu bukannya besar, tidak hanya kewajiban tapi memang sama-sama tentang saya wawasan. Beberapa sekalian di sini sudah ada kalanya terdengar itu dan perlu masukan dari beberapa pendapat yang lain. Saya pendengaran lebih banyak dan kita bisa ya, saja untuk tekniknya kita juga untuk membuka sesi yang pertama seperti biasa mungkin kita masih
melalui di sini belum bisa strict kita berselancar untuk mengomentari yang dilakukan oleh bapak sekalian ataupun bapak sekalian. Jalannya belum bisa, tapi kita masih dalam tahap karena diperhatikan pendapat dari sosial itu memang sangat kelihatan ya, jadi mana yang baru belajar, tapi yang baru belajar kemudian belajar pelan-pelan itu sangat terlihat. Tapi ini menunjukkan sebagai indikator bahwasanya perlu itu memang ada frekuensi yang sama yang baru belajar sebenarnya terdekat kemudian yang sudah banyak belajar mungkin bisa lebih cepat bagaimana. Oleh karenanya dengan yang saya sampaikan, kami kan bapak-bapak sekalian ada apa kelasnya kita saja selama kita anak Indonesia, jadi harus kita minimal sistem berkaitan dengan komponen itu selesai. Caranya silakan dimakan kalau kita sekalian kita bersedia juga di corona. Kita saja kita silakan terus tentang barang-barang umum komponen di nanti setelah menjelaskan pendapat kalian itu baiknya sebelum melakukan itu terus secara detailing itu bahas akan sederhana kita dimulai dari ini ada nih beberapa rekan kita yang belum memang secara spesifik seperti apa yang saja sebagai wadah sebagai ember yang intinya hanya mengukur atau ada kategori tertentu yang istilahnya dia berjalan dengan medan jalan yang sangat variatif naik turun dan segala macam. Nah pasti ada kondisi yang harus terpenuhi. Oleh karenanya maka sesi yang pertama kita buka terlebih dahulu 2-3 orang untuk mengungkapkan atau menjelaskan detailing dari sistem bahan bakar. Nanti dilanjutkan dengan detailing komponen sistem bahan bakar dan kita kaitkan setelah 1 dan 2 ini tercapai, kaitkan dengan sistem bahan bakar dan komponen sistem bahan bakar EVI. Maka waktu dan kesempatannya silakan bapak-bapak sekalian. Baik, Pak Dani, sebentar yang saya tambahan sedikit ya untuk bapak-bapak peserta, tolong untuk yang belum memahami tentang dunia pelatihan itu diharapkan lebih aktif. Ya. Jadi di sini itu kita bukan untuk menjadi orang bisa atau tidaknya. Ya justru kita di sini ini harusnya bersyukur kita ada diskusi dengan di sini nanti gitu kan. Jadi ada pemahaman tentang sistem etik ini semuanya seragam gitu. Jadi mohon kepada bapak-bapak semua yang kalau apabila masih ada yang belum paham tolong diskusikan di sini. Jadi ini kesempatan kita ya, karena kapan lagi bapak-bapak ini bisa berdiskusi dengan teman-teman seluruh Indonesia ini. Jadi kan untuk menyiapkan persepsi yang sama. Jadi apabila persepsinya sudah sama ya dalam satu frekuensi ya bisa menarik kesimpulan bersama. Nanti untuk menyampaikan ke anak kita bisa merata. Gitu. Mungkin itu saja pada ini. Jadi mohon untuk para bapak-bapak peserta yang belum memahami, kan waktunya kita di sini.
gitu kan, untuk berdiskusi. Mungkin itu saja Pak Dani, hanya mengingatkan saja. Ya, terima kasih Pak Henry. Dan Pak Dani ya Bapak Ibu ya silakan. Ini bedanya yang udah minum kopi itu kenceng ya. Sedikit tanpa gula. Ya, terima kasih Pak Henry. Bapak-bapak sekalian, silakan seperti yang direncanakan tadi semula, terutama dari yang diingatkan sama Pak Henry juga ya. Terutama bagi yang masih baru itu lebih aktif. Nah, karena kami tidak melihat Bapak sejauh mana menguasainya, tetapi seberapa besar effort Bapak-bapak sekalian. Kan, nah, Bapak yang baru belajar, tetapi effortnya besar, upayanya besar, yaitu yang kami nilai. Kan? Nah, di lain bagi yang sudah berselancar lama itu diharapkan nanti memberikan konklusi juga, bantuan untuk kesimpulan-kesimpulan di akhir. Baik, silakan Bapak. Saya tadi Ya, tidak tahu Bapak-Bapak peserta ini sampai sejauh mana pemahamannya tentang seperti ini gitu kan. Nah, mereka akan melihat itu ketika nanti dipanggil ke Bandung untuk melaksanakan praktikum. Mungkin nanti di situ. Jadi diharapkan Bapak-Bapak semua tidak seragam, kita semuanya teman sama Pak. Saya juga kadang suka lupa ya Pak Dania, kita juga nggak selalu ikut semua gitu kan, dan bisa menjawab semua. Kadang ada yang Pak juga. Nah di sinilah kita saling mengingatkan, saling merefresh gitu kan di sini. Nah kecuali nanti ketika bapak-bapak semua ketika sudah dipanggil ke Bandung, kemudian melaksanakan praktikum unit gitu kan, baru nanti terlihat gitu kan seperti apa. Oh ternyata bapak ini tidak melakukan ini gitu kan, padahal yang seharusnya dia harusnya melakukan seperti ini gitu, mungkin seperti itu. Nah mungkin di sini bapak ibu, bapak-bapak semua masih bisa menggali ya tentang pemahaman engine yang sistem ERP tersebut. Mungkin itu saja Pak Dani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Silakan Bapak sekalian, karena waktu sudah terus berjalan. Ya, silakan Pak. Pak Dani, sebenarnya Pak Dani, Waalaikumsalam, Pak Cepi, Pak Cepi, silakan Pak Cina, Aidin, Wafah Aidin. Sami-sami Bapak. Sama-sama Pak Cepi. Sehat Pak Cepi. Sehat, alhamdulillah. Cuman ini opor habis Pak. Wah, gampang Pak itu Mas, tinggal bikin lagi. Oke Pak, ini Pak sharing aja nih, kebetulan juga saya masih belajar. Ini mengenai bahan bakar Pak, sebelum ke teknis, mungkin bahan bakar ini, cairan ini di Indonesia ini bagaimana sih bahan bakar yang di Indonesia ini kenapa harus memakai yang high yang kayak Pertamax segala macam untuk jenis EV? Kalau kenapa nggak memakai yang tipe tipe biasanya aja kayak premium gitu. Ya, biar ada satu suara persepsi, nanti kalau si anak nanya ini ya bisa bantu penjelasannya aja Pak. Itu aja mungkin Pak. Yang makasih Pak Cepi nih. Bagus, terima kasih Pak Cepi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait pemakaian bahan bakar Pak Dani, ya, jadi ini berarti merujuk ke octane number, ya. Nah, tentunya kalau udah merujuk ke octane number, itu ada compression, ya, ada compression di combustion chamber-nya, perbandingan kompresinya di situ, ya, itu tentunya. Silakan bapak-bapak semua yang mau menjawab pertanyaan Pak Cepi atau menambahkan, silakan. Tentunya antara kompresi di ruang bakar dan octane number, itu aja. Silakan. Ya, terima kasih Pak Hendrik. Silakan Bapak sekalian, diharapkan menanggapi ya pertanyaan yang sangat prinsipil. Ya, silakan Pak. Ada 37 kurangi 5, 32 peserta ya. Iya benar Pak, memang ada 3 yang masih belum masuk Pak. Ya kan Pak Arif Beli, Moyono, mau jawab? Aris Eksuanto atau siapa saja, silakan Pak Arif. Silakan Pak. Kebetulan tadi di diskusi juga saya baru jawab itu. Saya ingat itu
Tadi menanyakan tentang hubungannya sama keawetan injektor nggak salah. Ya, mungkin kalau menurut saya pertama kita membahas nilai oktan ya. Oktan relevansinya sama tadi sudah disebutkan oleh Pak Hendrik, turunnya mungkin kepada spek engine-nya, dan itu perbandingan kompresinya. Makin tinggi perbandingan kompresi mesin, makin tinggi pula nilai oktan bahan bakar yang diperlukan. Gitu. Ya. Nah, tadi lupa lagi pertanyaannya itu yang lebih spesifik. Saya ingatnya yang membahas itu. Pertanyaannya nih Pak Adit, untuk jenis bahan bakar mobil sekarang khususnya yang EV itu kenapa harus menggunakan yang oktannya tinggi, contohnya yang Pertamax gitu, kenapa tidak yang reguler saja semacam premium gitu, yang oktannya ya menengah gitu. Oh iya. Tadi sudah disebutkan bahwa mungkin sini tren teknologi engine itu masih meningkat, terutama untuk meningkatkan efisiensi pembakaran kan salah satunya meningkatkan kompresi mesin. Nah, kalau kompresinya naik otomatis oktan yang dibutuhkan dari bahan bakar itu harus sama. Terus apakah hubungannya sama penggunaan teknologi injeksi? Saya rasa tidak ya, secara tidak langsung. Saya mungkin tadi menjawab yang kawetan injektor terhadap penggunaan oktan yang rendah itu bagaimana? Ya tadi relevansinya pada penggunaan oktan yang rendah terhadap kawetan itu sebenarnya tidak relevan mungkin. Tapi kalau nilai oktan bahan bakarnya yang makin tinggi itu zat aditif yang ditambahkan itu makin banyak. Salah satunya pembersih ya, zat pembersih ya seperti itu. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan yang pertama yang barusan itu kenapa harus nilai oktannya tinggi ya, macam minimal misalkan kalau di tulisan di belakang mobil itu ada tulisan itu mesti menggunakan nilai oktan berapa, 92 ya itu. Kalau tidak salah di mobil LCGC itu ditulisnya seperti itu. Nah itu ya tadi hubungannya sama nilai kompresi. Kalau menurut saya tidak kaitannya dengan maksudnya penggunaan dari sistem injeksi sendiri. Ya walaupun tadi saya sebutkan bahwa semakin tinggi oktan, misalnya petralit, pertama ya sama pertama turbo itu makin tinggi nilai oktannya, makin banyak pula aditif yang tambahan, di mana akan mengakibatkan ya saluran bahan bakar itu lebih bersih seperti itu. Jadi mungkin itu Pak. Jadi mungkin hubungannya kalau nilai oktannya sendiri ya kesimpulannya nilai oktan itu sendiri tidak hubungannya dalam penggunaan sistem injeksi. Tapi kalau sistem injeksi itu mungkin berhubungan sama kebersihan saluran bahan bakar itu perlu zat-zat yang ditambahkan seperti aditif untuk pembersih injektor misalnya seperti itu. Makin menarik ya Pak Adit tambahannya. Harapannya nih sudah sangat menarik. Mohon Bapak-Bapak sekalian itu menambahkan lagi ya. Silakan Pak. Mungkin bisa ditambah sedikit punya ya. Yang pertama ini kaitannya dengan di kompresi, yang kedua dan detonasi. Mungkin itu tambahan punya ya. Diharapkan bapak-bapak semua bisa menjawab dengan yang tadi itu terkait tentang kompresi di bahan bakar, kemudian kedua tentang detonasi. Mungkin bapak semua bisa mengaitkan itu. Silakan dilanjut Pak. Pak owner siapa ini Pak? Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Pak Dadan ya. Pak Dadan, silakan. Halo. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Ya, Gimana
Pak Dadan. Ya, selamat pagi. Pagi Pak. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Dani, Pak Hendrik, dan admin dan semua, Bu Ajeng, Pak Dede. Ya, mina aidin, Bapak izin dulu. Iya Pak. Ya. Sama-sama Pak. Ring ya. Mantap juga. Sepertinya Pak Dadan sedang ngopi ini. Halo, Pak Dadan. Wah, kita lagi Pak Dadan. Sepertinya lagi minum kopi dulu. Ya, silakan Pak Dadan. Pak Dadan, Pak Dadan. Tuh kan kata saya juga Pak Dadan ini hanya mengucapkan salam terus minum kopi dulu, baru nanti online lagi. Yang lain? Halo. Dan Pak Dadan. Saya kalau owner siapa tuh ya owner? Pada ini Pak. Saya silakan Pak Ilham. Pak Ilham. Iya Pak Hendrik, Pak Dani, terima kasih banyak. Iya. Saya sedikit mau menambahkan kaitannya dengan bahan bakar jenis ya Pak. Halo Pak. Ya silakan Pak Sar, silakan. Pak Dadan ya. Untuk bahan bakar Dilanjut dulu yang lain. Jaringannya nih. ya. Ketika kita menggunakan oktan yang tinggi, itu kan berdasarkan konstruksi mesinnya ya Pak ya. Ya. Mesin dengan kompresi yang perbandingan rasio kompresi yang tinggi itu akan mampu menciptakan ledakan yang besar di combustion chamber ya Pak. Itu akan menghasilkan power yang besar. Nah, tadi ketika kita menggunakan bahan bakar dengan oktan rendah, kompresi yang tinggi, yang disebutkan tadi keluhnya oleh Pak Hendrik, nah itu akan terjadi detonasi. Nah, kenapa dibutuhkan nilai oktan yang tinggi? Pertama itu alasannya karena menghindari detonasi. Nah, kemudian yang kedua, kita ketahui kalau mesin konstruksinya sudah tinggi, maksud di sini adalah rasionya, rasio kompresi ya. Kemudian menggunakan oktan yang rendah, maka itu kemungkinan besar emisi yang akan dihasilkan oleh kendaraan tersebut akan berakibat buruk terhadap lingkungan. Mungkin tambahan itu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak Asar. Ya, sama-sama Pak. Ya sebetulnya ini beberapa rekan-rekan semua itu tentunya jadi kalau ingin mengkritisi ya, jadi nambah pertanyaan-pertanyaan kan yang harus bapak-bapak sekalian itu dituntaskan bahwasanya satu terkait tadi analisis tentang kaitannya oktan number, kemudian perbandingan kompresi, bahkan tadi ada konstruksi nanti kepada detonasi ya. Harapan saya sih bapak-bapak sekalian sudah memahami ya detonasi itu apa, kemudian cek kompresi itu apa. Ini satu orang lagi nih sebelum kita kasih clue lagi. Cek. Ya, Pak Arif. Ya Pak, mohon izin Pak, maaf Pak. Ya, silakan Pak Arif. Ya. Jangan mohon maaf dari Pak Arif. Sama-sama Pak Arif. Ya. Sehat Pak Arif. Alhamdulillah sehat Pak. Iya. Iya, ini Pak, tadi sudah dijawab yang pertama jadi pengaruh dari lingkungan gitu Pak ya. Artinya banyak zat atau timbal ya yang dihasilkan dari oktan yang lebih rendah gitu Pak. Jadi tidak ramah lingkungan tadi benar tadi. Kemudian yang kedua terjadinya detonasi dan akibatnya komponen pada engine akan mengalami kerusakan gitu Pak. Iya, itu saja sih Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Arif. Ya. Mau ada? Mau izin? Silakan Pak. Silakan.
Tadi siapa ya Pak Ulur tadi? Saya Pak Arif Ringgian. Oh Pak Arif. Ya. Sorry Pak Arif. Mohon maaf ini nggak terganti karena iya. Oke lanjut Pak Arif. Ya sangat menarik diskusinya Pak. Saya sedikit mendengar tadi dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Cepi tadi ya tentang nilai oktan dari bahan bakar hubungannya dengan sistem bahan bakar sendiri atau pembakaran. Kalau yang pernah saya baca dan yang saya tahu bahwa semakin tinggi nilai oktan dari bahan bakar tersebut, maka bahan bakar tersebut semakin tidak mudah terbakar. Pak, ya. Pak, kedengaran Pak? Kedengaran Pak, ya. Nah, jadi semakin tinggi nilai oktannya, maka bahan bakar tersebut semakin tidak mudah terbakar. Dalam artian seperti bensin, nilai oktannya rendah, maka dia cepat terbakar. Nah, berbeda dengan yang pertama turbo ini, dia nilai oktannya kan lebih tinggi, maka terbakarnya itu dia lebih sulit, seperti itu. Nah, jadi hubungannya dengan kompres, kalau dulu menggunakan bensin itu tekanan kompresinya kan perbandingannya biasanya 11 berbanding 1 atau 10 dan selanjutnya. Tapi sekarang rata-rata untuk tekanan kompresi, apalagi kalau untuk motor balap sendiri kan biasanya tekanan kompresinya tinggi. Kalau dia menggunakan dengan bahan bakar yang nilai oktannya rendah, itu memang betul yang dikatakan Pak Hendrik bahwa hubungannya dengan detonasi itu akan semakin besar karena akan terjadi pembakaran awal, ya. Pembakaran akan lebih cepat gitu dari yang diinginkan, ya. Makanya timbullah yang dinamakan itu detonasi. Kemudian berikutnya, apabila kita menggunakan bahan bakar yang nilai oktannya rendah juga, maka kemungkinan untuk terjadinya kerusakan pada sistem mechanical engine itu seperti piston dan lain sebagainya itu akan lebih mudah karena menurut informasi yang saya dengar, apalagi yang motor-motor balap itu kalau menggunakan kompresinya tinggi, menggunakan bahan bakar yang nilai oktannya rendah, itu bisa membuat ruang bakar itu overheating, ya, sampai bisa kata mereka sih bisa meleleh pistonnya, ya, gitu. Itu karena bahan bakar yang nilai oktannya rendah itu terlalu mudah terbakar, seperti itu. Dia terlalu mudah terbakar sehingga belum terjadi kompresi sudah terbakar terus, seperti itu. Karena panasnya juga yang dihasilkan ya pasti tinggi. Ketika kompresi yang dihasilkan juga tinggi, seperti itu. Jadi ya benar sekali kalau dikatakan bahwa dengan nilai oktan yang tinggi itu sangat berhubungan dengan tingkat kompresi dari engine sendiri, kemudian detonasi. Artinya kalau bahan bakar yang nilai oktan tinggi itu tidak mudah terbakar, jadi dia akan tepat waktu sesuai dengan saat pengabdiannya sendiri, ya, karena panas yang dihasilkan sendiri kan tinggi, kemudian bahan bakar yang akan terbakar ya karena nilai oktannya tinggi, ya dia akan terbakar ya pada saat ada percikan bunga api itu aja, ya, tidak terbakar sendiri, ya, seperti bensin mungkin ya dengan oktan yang rendah tadi itu. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris, mantap padanya itu jawabannya. Mungkin Pak Arham mau menambahkan mungkin, silakan. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat menarik ini. Saya sebenarnya masih kurang paham, tapi setelah dari materi ini saya membaca. Artinya saya membaca, saya mempelajari. Jadi saya dapat informasi bahwa
untuk mesin dengan kompresi tinggi dengan menggunakan bensin oktan rendah, beberapa efeknya antara lain bisa terjadi sebuah loss power. Loss power karena bahan bakar yang tidak terbakar dengan sempurna. Kemudian emisi gas buang menjadi lebih tinggi dan secara keseluruhan performa mesin itu akan menjadi merosot. Tapi sebaliknya untuk mesin kompresi rendah itu tidak disarankan menggunakan bahan bakar oktan yang tinggi. Nanti efeknya bisa negatif antara lain mesin bisa cepat panas atau bahan bakar menjadi boros atau waktu pembakaran itu tidak tepat. Ya, jadi ada istilah untuk mengetahui ini istilahnya adalah RON, Reserve Octane Number. Ya, itu yang setelah saya baca supaya tingkat ketahanan suatu jenis bahan bakar itu bisa sempurna mungkin. Itu saja, Pak. Mantap, Pak Arhan. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Arhan. Iya. Sudah cukup atau masih ada lagi? Pak, tidak makan pada nih. Ya, silakan Pak, silakan. Pak Arhan. Halo, dengan siapa Pak? Pak Adit. Oke, Pak Adit, silakan. Ingin menambahkan dari pernyataan Pak Haris tentang tadi nilai oktan makin tinggi itu daya bakar bahan bakar itu makin sulit terbakar seperti itu. Mungkin menambahkan pernyataannya saja. Mungkin maksudnya gini, jadi yang dimaksud Pak Haris itu, jadi makin tinggi oktan itu bukan makin sulit terbakar oleh percikan api busi ya, tetapi ketahanan bahan bakar terhadap kompresi yang tinggi gitu, untuk bisa terbakar dengan sendirinya. Jadi makin tinggi nilai oktan, ketahanan bahan bakar terhadap kompresi tinggi untuk bisa terbakar dengan sendirinya itu makin tinggi gitu nilainya. Gitu. Seperti misalnya gas LPG ya, LPG kan nilai oktannya besar itu. Tapi ketika dipantik oleh misalnya gasolina gitu ya, itu sangat terbakar. Tapi ketika diberi konversi yang tinggi, nah itu dia malahan tahan terhadap bisa terbakar dengan sendirinya. Yang menyebabkan proses detonasi itu sendiri seperti itu. Ya, jadi bisa meminimalisir detonasi. Ya betul ya, mungkin ya. Oke, terima kasih. Lanjut pada ini. Ya, sudah cukup sedikit kan pada ini. Ya silakan. Ya, sedikit saja pada ini. Ya silakan pada. Saya dengan Amir Pak Dani. Pak Amir ya, silakan Pak Amir. Ya, ya ini luar biasa diskusinya, sangat menarik sekali. Intinya ya efisiensinya memang kendaraan-kendaraan yang sesuai dengan spesifikasi yang ada sekarang itu dianjurkan atau menggunakan bahan bakar yang nilai oktannya tinggi. Di mana nilai oktan tinggi ini satu akan mengurangi detonasi itu masih tetap ada ya, tapi akan mengurangi detonasi. Yang kedua adalah menjadi sumber energi pada manusia itu, yaitu pada emisi gas buangnya. Di mana emisi gas buang ini andaikan nilai oktannya tinggi, sehingga emisi gas buang atau karbon monoksidanya akan mengecil. Karena ini terjadi, saya diuji bahan bakar yang menggunakan premium terus dengan bahan bakar penggunaan pertama, di mana nilai oktan di sana itu benar-benar mempengaruhi terhadap emisi itu sendiri. Sehingga kalau saya sendiri ya menganjurkan kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia gunakanlah nilai oktan yang tinggi. Itu aja Pak Dani. Terima kasih. Pak Amir. Ya. Mantap tambahannya Pak Amir. Terima kasih. Lanjut Pak. Pak Dani. Pak Dani. Silakan, kayaknya masih banyak yang mau komentar ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak Dani. Ya, tampung dulu aja ya. Kan Pak Afif. Silakan. Pak Afif. Terima kasih banyak Pak Dani, Pak Hendrik. Aduh, jaringan punya saya ini ya hancur. Lanjut. Ya. Ya. Baik, saya hanya sedikit menyampaikan mungkin ini pendapat saya sendiri atau dalam arti pemahaman saya yang pertama menyikapi dari bahasan awal bagaimana
bahan bakar di Indonesia harus kualitas tinggi untuk EV. Jadi kalau menurut saya yang pertama mungkin ini kaitannya dengan kualitas bahan bakar itu sendiri. Sempat saya pernah membaca di media seperti kalau tidak salah itu majalah tabloid, kualitas bahan bakar di Indonesia memang sedikit rendah dibanding mungkin negara yang lain. Kaitannya dengan kebersihannya, yaitu kandungan timbalnya. Itu yang pertama. Tapi apakah itu betul atau belum, memang saya masih sedikit mencari informasi lagi. Hanya yang pernah saya baca, kadar timbal untuk bahan bakar di Indonesia relatif lebih tinggi. Karena ada yang sudah mengujikan di beberapa TPM mungkin yang mungkin ada event-event atau kegiatan tertentu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kenapa harus menggunakan Pertamax? Mungkin dari pihak produsen sendiri sudah menganjurkan, karena ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin untuk mengurangi tingkat detonasi, karena detonasi sendiri kan bisa dipengaruhi oleh oleh ignition timingnya. Sementara ignition timing itu dipengaruhi juga katanya dengan penggunaan bahan bakar yang mempunyai nilai oktan yang berbeda. Kalau di kendaraan konvensional mungkin kita sudah pernah mengenal untuk setting oktan selektor di karburator mungkin seperti itu. Jadi kalau kita mau mengganti bahan bakar yang jasnya berbeda oktannya, kita ngatur di situ. Nah, sementara mungkin kalau di EV yang mungkin saya sedikit masih pertanyakan, EV kan diprogram di komputer ECU. Di sini apakah tingkat advance ignition timingnya itu tak terhingga atau ada batasannya? Kalau terbatas, ya mungkin harus kita sesuaikan atau harus kita ikuti dengan istilahnya oktan yang dianjurkan oleh perusahaan atau pabrikan. Tapi kalau advance ignition timingnya tidak terhingga, misalkan bisa dimajukan berapa derajat atau mungkin bisa mundur beberapa derajat untuk memperoleh waktu pembakaran yang maksimal, mungkin ini akan tidak berpengaruh untuk penggunaan bahan bakar jenis apapun. Mungkin seperti itu yang mau saya sampaikan di kesempatan ini. Terima kasih Pak Dhani dan Pak Erik atas waktunya. Bagus sekali ya. Ya, sama-sama Pak Ati. Terima kasih. Masih Pak ada. Dadan mungkin tadi, Pak Dadan tadi mau menambahkan mungkin Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Ya, Pak Dadan. Terima kasih Pak. Nih mohon maaf nih jaringannya lagi turun naik nih Pak. Nggak apa-apa Pak. Jadi saya di dalam jaringan Pak. Lanjut Pak Dadan. simpel aja. Ya, Mantap. kalau dari saya simpel aja. Kalau dari saya simpel aja. Jadi oktan number atau RON itu berbanding lurus dengan tekanan kompresi, kemudian berbanding lurus juga dengan kualitas pembakaran, tapi berbanding terbalik dengan detonasi dan emisi. Artinya apa? Jadi semakin tinggi nilai oktan, maka titik bakarnya juga semakin tinggi. Itu sesuai dengan mesin yang berkompresi tinggi. Nah, kenapa berbanding terbalik dengan emisi? Maka dengan yang RON tinggi, emisi gas buangnya itu semakin bersih. Betul tadi yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian detonasinya juga berbanding terbalik, yaitu semakin kecil atau bahkan tidak ada. Itu berbanding dengan kualitas. Kemudian untuk kaitannya dengan injektor, biasanya oktan yang lebih tinggi itu kan semakin bersih. Kemudian injektor yang sekarang itu lebih presisi, pentol nozzle-nya itu lebih presisi. Jadi kalau menggunakan kualitas yang rendah, takutnya ada aditif yang justru menempel dan menghalangi atau menyumbat dari injektor itu sendiri. Itu saja mungkin tambahannya Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dadan. Mantap Pak Dadan tambahannya. Mungkin ada yang lain Pak Dani, teman-teman, ada yang lain rekan-rekan, silakan Mbak. Kalau belum puas gitu kan, jadi ya. Ada yang lain?
Waktunya sudah nggak pendek ya? Oke, mungkin langsung lanjut ya. Baik, terima kasih nih. Saya catat ini ada Pak Cepi, Pak Dikiana ya, Pak Arham, Pak Aris Ringgi, kemudian pada Afik, pada Dan Purnama, ada yang belum disebut ya? Ini tadi dimulai dari pertanyaan Pak Cepi dan banyak diberikan masukan oleh bapak-bapak sekalian, dan pada dasarnya itu saya pribadi setuju yang kemudian tadi yang diberikan dulu sama Pak Hendrik ya, kaitannya dengan rasio kompresi dan detonasi. Cuman sedikit memberikan sisi yang lain bahwa setiap yang dibikinkan atau setiap produk khususnya otomotif itu istilahnya itu mengkawinkan, teknologi itu mengkawinkan. Jadi contoh aja misalkan kenapa kita tidak bertanya kenapa nih otopoli itu SAE 5W dan segala macam, artinya memang sudah dikawinkan. Nah, kawinkan tadi itu di garis bawahi adalah hasil perhitungan. Nah, tetapi memang truknya adalah dengan adanya teknologi sistem EV ini adalah lebih kepada perbaikan, peningkatan efisiensi pembakaran. Nah, dengan dikejarnya efisiensi pembakaran, otomatis satu tenaga yang dihasilkan, artinya kan tenaga yang dihasilkan itu lebih besar dengan jangkauan tenaga yang diolahnya pun itu adalah diharapkan tenaga yang dimasukkan dan tenaga yang diolah dan tenaga yang dihasilkan menjadi tenaga itu adalah sangat minim untuk tidak terpakainya. Artinya efisiensi pembakaran itu mengarahnya kepada sejumlah konsumsi bahan bakar dan udara yang dicampurkan kemudian diproses dan menjadikan tenaga itu tingkat efisiensinya tinggi. Yang kemudian adalah bagaimana dengan efisiensi pembakaran yang tinggi tersebut, maka emisi gas buangnya juga sangat rendah. Nah, ini kaitannya dari dua ini kita bisa tarik kronologisnya. Kenapa efisiensi pembakaran itu bisa tinggi dan kenapa emisi gas buangnya bisa rendah. Nah, ini kaitannya dengan proses pembakaran. Nah, di proses pembakaran itu pasti tentu kaitannya dengan satu, efisiensi pemasukan atau efisiensi volumetris. Yang kedua, ada dukungan-dukungan yang lain. Contohnya misalkan konstruksi. Nah, konstruksi tadi itu kalau kita bahas ya minggu yang lalu ada konstruksi bagaimana fuel system menempatkan injektor, yaitu apakah di throttle body-nya, apakah di intake manifold-nya atau bahkan di ruang bakarnya. Kemudian bagaimana ignition system itu memberikan ketepatan. Nah, ketepatan di sana tidak seperti yang awal-awal ya, bahwasanya di busi itu memastikan pada 5 atau sampai 8 atau sampai 10 derajat sebelum TMA. Tapi untuk teknologi yang sekarang itu lebih pada penyesuaian. Kapan dia mundur, kapan dia memajukan, itu sangat fleksibel menurut input-input dari sensor yang dikelola oleh itu. Dan yang support berikutnya adalah bagaimana mekanisme katut membantu firing order, membantu ASR itu menyesuaikan si pembukaan katutnya itu tidak rigid tapi sangat-sangat fleksibel. Artinya di sini pencapaian akhirnya itu adalah efisiensi pembakaran. Nah, prosesnya adalah efisiensi volumetris atau efisiensi pengisian. Nah, di dalam proses efisiensi pengisian itu maka terdapat mungkin bahan bakar dan udara yang coba dimasukkan itu terdapat mungkin dikelola, nah, supaya dijadikan tenaga sebesar-besarnya. Nah, permasalahan waktu terjadinya pembakaran menjadi tenaga tadi adalah diakibatkan atau faktor-faktor yang menentukannya adalah tentang bagaimana saat di ruang bakar itu bahan bakar terbakar sempurna. Nah, salah satunya adalah faktor dari octane number kalau bensin. Nah, si octane number itu betul. Jadi kaitannya semakin tinggi semakin dia kekuatan menahan detonasi.
Nah, detonasi tadi adalah biasanya adalah kaitannya dengan kecepatan penguapan. Nah, konstruksi EVI dengan yang tingkat sensitivitasnya tinggi, biasanya itu ingin menghasilkan pembakaran yang besar. Nah, pembakaran yang besar tadi biasanya diseimbangkan dengan rasio kompresi yang tinggi. Nah, kalau rasio kompresi yang tinggi ini diimbangi dengan yang namanya octane number yang tinggi. Oleh karenanya, rasio kompresi yang tinggi diimbangi dengan octane number yang tinggi membuat ketahanan dia terhadap detonasi itu, atau istilahnya misfiring ya. Jadi detonasi itu biasanya bahan bakar itu tidak pada waktunya terbakar. Bisa lambat, bisa cepat, tapi kebanyakannya adalah lebih cepat atau lebih mudah terbakar. Artinya kalau mudah terbakar, otomatis tenaga yang dihasilkan nanti akan kecil. Kemudian karena efisiensi pembakarannya kurang bagus, itu partikel-partikel yang satu tidak terbuang, kemudian partikel-partikel yang tidak terbakar seluruhnya itu akan menempel, lama-lama akan jadi terak. Yang teraknya ini biasanya akan sangat membantu kemudahan pembakaran tidak pada waktunya. Kemudian selain itu juga menjadikan kotor. Nah, jadi istilahnya ada partikel-partikel yang justru jadi menghambat mobilitas ya, istilahnya mekanikal dari si sistem yang ada di pembakaran itu sendiri, baik itu mechanical system atau mekanikal yang lainnya, contohnya mekanisme kaput juga. Nah, intinya jadi bagaimana si pembakaran di dalam silinder itu dilakukan lebih sempurna supaya nanti dihasilkan tenaga yang lebih besar dengan emisi yang lebih rendah. Nah, kaitannya tadi dengan perbandingan dan kompresi dan detonasi, harapannya sih sudah terjawab ya. Nah, sangat terjawab di sana. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan awal, yaitu Pak Jadi, ya, jadi sebetulnya adalah ini betul-betul penyesuaian. Dikarenakan spesifikasi untuk yang mobil SUV sudah tinggi, tingkat sensitivitasnya tinggi, jadi dilakukan penyesuaian. Salah satunya adalah dengan penyesuaian rasio kompresi yang tinggi, penyesuaian dengan octane number yang tinggi. Nah, tinggi di sini adalah relatif dalam arti menyeimbangkan. Oleh karenanya biasanya penggunaan octane number yang tidak sesuai, baik terlalu rendah atau terlalu tinggi, biasanya tidak direkomendasikan karena memang ada spesifikasi yang sangat menentukan. Contoh tadi disebutkan bahwasanya ada teknologi injektor yang sangat sensitif. Ada yang model Hall, ada yang model Sintel gitu ya. Ternyata si injektor pun harus dihitung gitu. Bagaimana tentang kadar atau kualitas di bahan bakar. Nah, kalau kualitas bahan bakar yang nggak sesuai, bisa saja nanti sama seperti halnya tadi tidak terbakar, menempel, atau ada zat aditif menempel, bahkan menjadi penyumbatan, dan artinya pembakaran nanti yang diharapkan itu tidak dilakukan secara sempurna. Jadi Bapak sekalian, kalau dari saya itu diurutkan dari goals-nya apa. Goals-nya itu adalah tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pembakaran dan menurunkan emisi gas buang. Prosesnya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi volumetris dan efisiensi pembakaran. Faktor-faktornya itu tadi, ada rasio kompresi, ada octane number, dan konstruksi teknologi yang ada di sistem EV itu. Mungkin dari saya seperti itu dulu. Pak Hendrik, silakan mau menambahkan? Baik, terima kasih Pak Dhani. Mantap sekali penjelasan Pak Dhani ya. Mungkin Bapak semua pernah ingat kejadian di Indonesia terkait bahan bakar ya, tentang kualitas bahan bakar Indonesia. Mungkin tahun berapa Pak Dhani masih ingat yang tentang kasus jebolnya fuel pump kayak jalan perang dia Banten, itu bahkan sampai keluar Pulau Jawa juga ya, terkait kualitas bahan bakar Indonesia itu. Ya mungkin itu salah satunya Pak Dhani ya. Jadi kualitas bahan bakar Indonesia itu jangankan premium sekelas Pertalite dan Pertamax pun waktu itu bisa jebol juga gitu.
Jadi berbeda dengan yang bukan bermaksud untuk promosi pada ini ya. Beda dengan yang produsen yang dari luar, semacam Exxon, gitu kan, Shell, dan lain sebagainya gitu kan. Mereka benar-benar mengutamakan kualitas dari bahan bakar tersebut. Jadi ketika konsumen membeli bahan bakar misalkan dengan oktan nomornya sekian, itu benar-benar terjaga kualitas dari bahan bakar tersebut. Jadi engine yang membutuhkan oktan nomor sekian itu dia cacat penggunaannya. Berbeda dengan Indonesia, gitu. Walaupun kita menggunakan dengan high class misalkan yang pertama atau di atasnya pertama mungkin ya, tapi kadang kondisinya di Indonesia itu tidak sebagus dengan yang dari bahan bakar yang dari luar tersebut, gitu. Ya, apalagi ketika kita menggunakan bahan bakarnya yang lebih rendah lagi atau lower lagi seperti premium, kan? Mungkin itu saja peran tambahannya. Ya pada dasarnya mah kalau misalkan keluar standar misalkan oktan number 92, 89, 95 semestinya itu sudah menggambarkan kualitas itu ya, baik itu produksi Indonesia atau luar semestinya gitu. Semestinya tadi pecinta itu apakah di prosesnya ada etapa yang terlewat atau bagaimana? Tapi kenapa muncul standar yang sama dengan kualitas yang berbeda? Ini bahan kajian kita bersama mungkin ya, Bapak Ibu sekalian, karena bukan di ranah kita ini. Kita tidak bermain di ranah itu. Baik. Bapak, ada yang mau memberikan clue lagi atau gimana? Kita mau lanjut ke yang berikutnya. Topik berikut. Lanjut. Oke, kita ini Ya, baik. Nah, tentang perkembangan bakar. Apakah ada pertanyaan lain Bapak sekalian? Masih terkait ini? Sistem bahan bakar? Atau kita sudah mau masuk ke komponen? Apakah ada pertanyaan tentang komponennya? Halo? Sudah ngopi atau gimana? yang belum paham ya Pak Dani. Ya betul. Ya, dinamakan yang belum paham gitu. Betul. Apa? Sampai menyamakan frekuensi gitu. Ya. Maksudnya memang kalau di sini sih sahabat-sahabat guru yang di sini itu sudah banyak yang sudah piawai ya, sudah pengalaman sudah tinggi ya. Jadi harapannya, mohon maaf nih Bapak sekalian, itu maksudnya tidak dibatasi untuk berselancar lebih jauh atau lebih cepat. Nah, cuman kita tunggu dulu nih rekan-rekan kita yang masih baru belajar supaya nanti jadi maju bersama gitu. Baik, silakan Pak. Atau masih ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Dari Bapak Ari, Pak. Pak Arif Hardiana ya? Hardiana sih. Ya. Tadi kan ada dari pembicara yang sebelumnya Pak, ada yang membahas tentang bahan bakar itu jadi semakin tinggi nilai maka untuk pembakarannya itu semakin sulit. Nah, saya mungkin perlu dijelaskan lebih terperinci Pak, saya belum paham di masalah itu Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Nah, ini seperti saya bilang ya, jadi kalau mau didetilkan lagi menarik. Tapi sebenarnya sudah terjawab itu Pak Dani. Ya. Pertanyaan Pak Arif tadi mungkin tadi tidak terdengar atau gimana mungkin sama Pak Arif ya, mungkin jaringan atau gimana ya. Kalau tidak salah itu sudah terjawab pertanyaan dari Pak Arif. Sama sudah saya Tadi itu Pak. Halo. Kenapa tadi? Ya mungkin
Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak. Mungkin tadi lagi jaringan gitu Pak. Oke, siap Pak. Baik ya. Padahal udah dijawab tadi Pak. Iya. Ada yang mau bahas Pak Arif, silakan. Tadi saya bahas Pak. Halo Pak Andi. Enggak, bismillah silakan. Iya Pak, saya bertanya Pak ya tentang tadi kan ada yang membahas kalau misalkan gini ya Pak, ada sedikit apakah jelas Pak? Jelas Pak, enggak. Saya baca referensi ada yang mengatakan kalau oktan buster itu atau menaikkan nilai oktan itu dihasilkan dengan menambahkan zat timbal. Apakah betul seperti itu Pak? Terima kasih. Ya. Nah, kalau ini pertanyaan baru Pak Dani. Pertanyaan baru tapi dia nanti aja ini ya. Ya, kita pending dulu yang ini. Hendrik? Ya, halo. Dengan siapa Pak? Pak Adin. Ya, Pak Adin silakan Pak Adin. Tadi mau mengomentari siapa dulu nih? Tadi Pak yang dulu. Pak Arif ya. Arif. Ya, oke, silakan. Saya tadi Menanggapi Pak Arif. Arif Iya. Bahwa Ya, saya minta satu orang aja gitu. ya makin tinggi nilai oktan itu tadi Pak Arif menyatakan makin sulit terbakar. Ya. Maksudnya saya tambahkan itu bukan makin sulit terbakar akibat percikan api busi, tapi makin tahan terhadap kompresi yang tinggi. Nilai kompresi yang tinggi itu kan mengakibatkan panas yang tinggi. Nah, panas tersebut tidak dapat membakar bahan bakar tersebut secara spontan akibat panas tersebut itu. Maksudnya sana. Jadi kalau istilahnya ada istilah itu passing point, ignition point gitu kayak ignition point. Jadi nilai panas untuk dapat terbakar dengan sendirinya itu lebih tinggi. Mungkin itu Pak, saya siapa tadi Pak Arif Arya. Pak Arif, ya pertanyaan Pak Arif, Pak. Ya, baik Pak tadi terima kasih untuk penjelasannya. Mungkin saya agak sedikit paham lah Pak dengan penjelasan dari Bapak. Tadi mungkin saya lagi ke air atau gimana gitu. Mungkin Pak Arif lagi ngopi sedikit, Pak. Gitu lah Pak. Baik Pak Henrik, terima kasih. Pak Arif. Lagi Pak Henrik. Terima kasih Pak Adi. Ya. Laporannya mau lagi Pak Henrik. Silakan Pak Abdul. Terima kasih Pak Dani dan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Abdul. Dilihat dari pembahasan tadi, saya jadi teringat. Kebetulan saya pakai motor versi gitu ya. Sekarang kan bermunculan instrumen untuk bahan bakar ya Pak. Ini kan kaitannya dengan angka oktan, tekanan kompresi, dan mungkin ketepatan pengapian bakaran bahan bakar dan bara. Dan untuk pertanyaan, untuk bahan bakar yang tadi ditentukan, tapi pertanyaan bahwa pakai untuk semua itu pakai pertama, sekarang malah ditambahkan yang semen gitu. Pengaruhnya memang pernah saya coba dari Garut ke Ujung Genteng Sukabumi itu memakan waktu kurang lebih 10 jam. Pakai suplemen itu ada pengiritan bahan bakar gitu. Ya, apa pengaruh dia gitu. Dan dari mana itu bisa seperti itu? Kalau udah pakai suplemen, bahan bakar lumayan agak boros juga. Nah, kalau kaitannya tadi dengan angka oktan, pertama kan dia udah sesuai dengan EPI itu sendiri.
Ya, itu mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab? Halo Pak, saya Abdul Aziz Pak. Ya, silakan. Pak Muhammadiyah, Pak Abdul Aziz, silakan. Nah, itu masalah suplemen. Ya kayak gitu. Nah, itu saya juga pernah pakai gitu. Itu juga dibilang boros, tapi ya enggak. Kita kan Pak. Bukan itu. Lanjut Abdul Aziz, silakan. Saya ada bercanda. Biar kita gak ngaku. Oke, lanjut. Nah, jadi saya pakai suplemen. Halo Pak Abdul Aziz, soalnya putus-putus loh. Halo Pak Aziz. Halo Pak. Halo. Suaranya putus-putus Pak. Sudah Pak, ya? Sudah jelas Pak. Oke, jelas. Nah, jadi saya pernah pakai suplemen. Jadi dia emang dari kota. Nah, suplemen itu motor ya, bukan suplemen. Oh iya. Lanjut Pak. Nah, habis itu ya itu kita tergantung kitanya juga Pak. Maksudnya tergantung kita penggunaan tarik gasnya Pak. Kayak gitu. Jadi kalau suplemen ya sebenarnya sama aja sih Pak. Saya bilang saya udah berapa kali nyobain tuh. Sampai itu penasaran juga. Ternyata hampir-hampir sama, cuma beda sedikit saja. Masalah kayak gitu juga Pak. Nah terus yang masalah oktan juga itu juga kenapa dia pembakarannya harus tinggi, karena kalau misalnya dia pakai yang itu timbalnya juga mungkin zat di dalam apa namanya itu sulfurnya itu lebih tinggi daripada yang penggunaan oktannya yang agak tinggi. Makanya yang dikurangi itu adalah sulfurnya Pak. Kalau misalnya sulfurnya dia tidak terbakar, dia akan berubah menjadi kerak Pak. Benar nggak? Lalu tambah. Soalnya saya juga, saya kan dulu juga pernah nih Pak, apa dia termasuk dengan viskositas juga. Dulu saya juga pernah menggunakan bahan bakar kental Pak. Jadi bahan bakar kental itu dia dipanasin dulu sampai berapa derajat. Nah itu kan dia kental, baru dia bisa menyebutkan ke injektor. Seperti itu Pak. Dan juga kalau misalnya kita menggunakan solar yang apa gitu ya, dia HSD, terus kita menggunakan purifier dia untuk membersihkan zat-zat di dalam itu kan. Bahan bakar itu kan kadang ada airnya, ada apanya ya, itu yang membuat kompresi di dalamnya itu berpengaruh juga Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Abdul Aziz. Nah, ini dua-duanya dari Abdul Aziz ya. Yang satu Ramdhani, yang satu Abdul. Masih ada yang lain lagi? Baik, itu ada komentar Pak dari Pak Asyad di kolom chat itu ya. Ya. Di kolom chat yang dari Pak Asyad Imam. Ya. Nah, itu kalau saya pribadi sih saya pernah menggunakan yang Eco Booster itu Pak. Cuma kalau menurut saya itu tidak ada pengaruh apa-apanya gitu kalau menurut saya gitu. Dan kalau irit dan tidaknya memakai bahan bakar, kalau saya lebih kepada pribadi masing-masing ya Pak ya, ketika menggunakan kendaraan tersebut ya, artinya apa, dari penggunaan bahan bakar dari penggunaan kendaraan itu akan berpengaruh bagaimana cara kita mengatur bentuk gasnya, kemudian pemilihan rasio transmisinya, gigi berapa kita harusnya sudah gunakan dan lain sebagainya ya. Kalau saya sih tergantung seperti itu. Nah mungkin ada tambahan dari Pak Asyar, itu nanti bisa jadi bahan referensi ya, itu di kolom chat. Pak Asyar menyertakan alamat ya beserta penulisnya di situ. Mungkin itu bisa jadi tambahan untuk konferensi pada ini buat teman-teman peserta tentang oktan booster ini ya. Mungkin itu saja, silakan. Atau mau ada yang tambahan dari yang lain, pada ini silakan. Betul Pak. Dilempar saja. Itu Pak Adit. Ya, iya, silakan Pak Adit. Saya waktu itu mahasiswa kan ikut nebeng penelitiannya di LIPI Pak. Itu kebetulan itu menguji tentang oktan booster seperti itu. Jadi mesin dinamometer ya, ukuran dayanya pakai mesin dinamometer. Nah itu memang kalau menurut saya, yang saya lihat sendiri itu tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi mungkin untuk kepentingan
kebetulan itu kan yang ditugasinya itu mahasiswa yang dari jurusan ya jurusan yang lain ya itu kan ya direkayasa sedikit mungkin naik-naikin Pak akhirnya penelitiannya itu. Wah kan padahal itu di running beberapa kali running ya hasilnya memang ya nggak jauh beda sama yang maksudnya yang bahan karbon sama aditif. Tadi padahal sudah memakai Dynagas ya Pak ya? Betul pakai Dynagas itu bukan istilah bukan filling lagi ya kan? Iya betul. Alat ukur. Iya. Masalah konsumsi bahan bakar pun sama Pak. Daya dan konsumsi bahan bakarnya tuh nggak ada perbedaan yang sedikit. Terus tadi mungkin ingin jawab yang penambahan pijat timbal. Nah, memang untuk menaikkan oktan kan pakai tel kan tetraetil lin. Nah karena timbal ini sangat berbahaya maka tren pakai timbal dialihkan menjadi MTBE gitu. Itu tetrabutyl ether itu. Mungkin yang sekarang itu pakai metil tetrabutyl ether itu sekarang trennya pemakaian zat aditif. Itu Pak, silakan yang lain. Masih ada yang lain? Terima kasih Pak Adit. Silakan Bapak-bapak, ada yang mau menambahkan tentang suplemen ini? Ya. Suplemen ini. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Amir. Dengan Amir Yusuf Pak. Iya, silakan Pak Amir. Oke, hanya sedikit menambah penjelasan dari ya suplemen itu sendiri ya. Untuk anak-anak Pak ya, bukan suplemen untuk kita ya Pak ya. Perlu digaris bawah itu Pak. Siapa? Silakan Pak Amir. Intinya gini Pak Dani dengan Pak Hendrik, saya terus terang awal sama sekali dengan suplemen itu tuh nggak percaya sama sekali bahwa ya pertama datang suplemen 1 kita uji ternyata tidak, sampai 3 kali ada yang keempat ternyata ada yang terbukti juga gitu. Jadi tidak semua suplemen itu nggak terbukti karena saya diam juga di Fakultas Teknik Otomotif Pak di Musu, sehingga itu ada marketing itu menawarkan dan saya diuji itu nilai oktannya benar naik yang pertama. Yang kedua dari karbon monoksidanya itu sama sekali ada yang tidak, ada yang benar, dan itu kita uji dan ada salah satu produk yang bagus buat saya itu, dan sampai sekarang ini kita diizinkan tugas akhirnya itu, jadi benar-benar ada yang terbukti juga bahwa dalam pengujian emisi gas buang itu terbukti bahwa dia akan mengurangi karbon monoksida. Yang kedua, masalah efisien bahan bakarnya itu juga terbukti dalam lambdanya. Lambdanya itu 1, berapa itu akan terbukti andai kan kita menguji seperti itu. Sehingga menurut saya ya suplemen itu ada yang benar, ada yang enggak, itu aja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amir. Mungkin saya belum sampai memakai produk yang Pak Amir Yusuf pakai itu mungkin ya. Mungkin saya belum sampai ke sana mungkin. Jadi mungkin saya ketika saya sudah menggunakan beberapa kali produk yang suplemen itu, menurut saya tidak ada produk yang mungkin yang Pak Amir pakai itu mungkin sudah lebih baik dari yang lain. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Amir. Ya, tanggapannya mantap sekali Pak Amir. Silakan Pak. Masih ada itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Abdul Aziz, silakan. Gini ya Pak, kebetulan memang waktu itu saya memakai suplemennya jarak tempuh dan waktu tempuhnya ada pengaruhnya gitu. Kalau hanya dipakai di seputaran di Garut sini emang gak terlihat gitu pengaruhnya. Kebetulan kan waktu itu saya dari Garut lewat Lintas Selatan sampai ke ujung Genteng, dari sana balik lagi gitu, itu ada pengaruhnya lumayan gitu. Itu makanya mobil baru Pak Haji? Kita mobil Pak kebetulan pakai motornya pakai motor orang atau udah lama? Gimana Pak? Motornya ke orang baru atau ke orang lama? Saat itu kebetulan
tahun ke belakang Pak gitu. Belum setahun. Ini langsung aja saya. Jadi yang kalau saya pribadi Octane Booster itu ada pengaruhnya. Cuman permasalahannya adalah signifikan atau tidaknya besar kecilnya. Satu itu. Yang kedua tergantung dari karakteristik kendaraan, baik itu motor atau mobil. Apakah kendaraan itu dalam performa fitnya atau tidak gitu kan ya. Yang ketiga etika atau attitude berkendara. Banyak pengguna itu kendaraannya sama, tetapi cara menggunakannya berbeda. Otomatis konsumsi, misalkan konsumsi bahan bakar pun menjadi berbeda. Jadi kemudian saya pernah baca juga beberapa penelitian yang menunjukkan bagaimana pengaruh komputer. Nah, cuma memang terkadang di lapangan itu juga sama, yang namanya rekayasa itu tidak real gitu ya. Nilai itu di dekat-dekatan saja supaya memang sesuai dengan penelitiannya, dia kan hipotesisnya Octane Booster itu meningkatkan, jadi dia tingkatkan. Tapi yang lain ada juga yang memang tadi Octane Booster yang kualifikasinya bagus mungkin, kemudian digunakan pada saat dan kendaraan yang pas gitu kan, dan ternyata memang ada. Cuman itu tadi kembali bahwasannya Octane Booster itu biasanya pabrikan-pabrikan APTN itu mengeluarkan tanpa adanya penggunaan Octane Booster. Octane Booster itu kan muncul oleh pihak-pihak lain yang istilahnya berinisiatif gitu kan. Biasanya pabrikan itu menghitungnya secara akurat tetapi dengan standar bawaannya gitu. Akhirnya karena ada inisiatif ke arah sana, misalkan hanya meningkatkan Octane Booster menggunakan atau penambahan zat aditif saja gitu, tidak menghitung yang lain. Jadi kenaikannya itu ada tapi mungkin tidak terlihat. Ini mah hanya opini saja karena bicara faktual memang belum ada yang real gitu ya secara di lapangan itu. Hasil penelitian atau hasil lapangan yang langsung on the spot itu menyatakan dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu. Octane Boosternya bagus, kendaraannya juga bagus, terus dicoba dengan attitude berkendara yang bagus. Mungkin itu Pak Hendrik ada yang mau nambahkan? Cukup Pak Dhani dari saya. Dan ini juga mengingatkan kepada ya, kita sudah pukul 9.49 ya. Mungkin sebentar lagi iya, kurang lebih 15 menit lagi ya. Ya. Itu juga mungkin ada yang mau ditanyakan atau teknis atau yang lain sebagainya Pak Dhani dari para peserta Ya, beberapa sumber pendek. Apakah ada masukan gitu? Apakah pola seperti ini masih oke atau gimana? Silakan Bapak sekalian. Ya, Bapak sekalian. Mohon izin Pak, ini ada pertanyaan dari Bapak Arizona Agit juga pada kolom chat Pak. Iya. Iya. Lebih baik bertanya sebelumnya karena belum pernah melakukan penelitian. Dan itu dalam dunia penelitian tentang bermotor, bermotor pintar ini juga bermanfaat buat menambah nilai oktan pada bensin. Namun hasil pembakaran mungkin akan menimbulkan efek negatif. Jika tubuh telah mengalami keracunan timbal, maka dapat terjadi komplikasi infeksi. Bukankah itu justru malah berbahaya bagi masyarakat? Terus kenapa hal tersebut dilegalkan? Bukankah meskipun ada standarnya, apabila digunakan yang banyak secara malah dampaknya juga kelihatan pencerahannya. Baik, ini dari Pak Haris Ringgi ya. Ya. Kait
kaitannya dengan penggunaan timbal pada komposisi bahan bakar ya. Nah itu Pak Dani menarik itu. Kenapa katanya pertanyaannya itu kenapa? Nah terus kenapa hal tersebut dilegalkan? Biasanya kalau di Indonesia Dani ya, menurut saya itu, pribadi saya, sebelum terjadi sebelum adanya jatuh korban, biasanya diam-diam saja kalau di kita, gitu. Biasanya seperti itu. Nanti ketika sudah booming, kan, baru nanti ada apa namanya, ada pemeriksaan, ada kemudian asuransi dikeluarkan dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Tapi selama ini aman-aman saja ya teruskan aja kalau biasanya kalau kita seperti itu. Mungkin ada jawaban dari bapak-bapak yang lain mungkin sebelum diakhiri kita ya. Karena sekarang sudah jam 9.51 ya. Masih ada waktu 9 menit lagi sebelum diakhiri. Mungkin ada yang menambahkan atau ada yang mau berkomentar dari pertanyaan teman kita. Saya mau komentar, clue-nya itu adalah euro ya. Iya betul. Euro. Silakan bawa atas dulu. Ya, jadi tadi menurut yang lain, clue-nya adalah penggunaan standar euro. Kita kan secara nasional itu euro itu sekarang sebetulnya dengan termasuk sekarang itu yang itu sudah euro 5 ya. Tapi yang kan euro 5 yang tanpa euro pun kita masih beredar. Regulasi memang di negara kita itu banyak perbedaan dengan negara yang lain, baik itu negara Asia apalagi yang Eropa Amerika, terkait dengan memang dari regulasi kita ya. Makanya seperti di Asia Pasifik, Korea itu sudah terlebih 5 tahun kendaraan itu baik motor itu terlebih 5 tahun sudah lewat dengan itu hadis yang karena terkait dengan salah satunya emisi gas buang. Kalau di kita ya masih karena mungkin negara kita tuh luasnya dan masyarakatnya itu sangat begitu majemuk gitu ya. Jadi kepemilikan itu masih lebih berharga dibandingkan bagaimana si benda itu memiliki dampak yang ya, banyak mudaratnya misalkan. Satu contohnya kalau memang misalkan mau trip dengan standar ya, kita harusnya ada untuk sedikit ada standar euro. Standar euro itu diatur gitu, bahwasanya untuk diatur satu kemudian diperbaharui terus. Jadi euro 1 dari euro 0 sampai euro yang sekarang itu terus diperbaharui. Artinya sebetulnya bukan legal gitu, tapi bagaimana menegakkan itu tidak legal, tetapi hal yang sudah disepakati bersama itu apakah mau digunakan atau tidak, makanya bisa saja. Jadi permasalahannya bukan permasalahan legalnya, tetapi bagaimana legal tadi itu ditegakkan. Jadi ini satu lagi Pak, ini di luar koridor kita gitu, sebagai orang yang berkepentingan teknis. Kita hanya sudah tahu, oh ini dampaknya seperti ini merekomendasikan. Setelah direkomendasikan, tidak ada tanggapan dari pemerintah untuk memberikan dan mengetatkan. Biasanya kita ambil tindakan sendiri untuk safety gitu. Contoh, di bengkel-bengkel, apakah semua sudah menggunakan X-out pada saat memanaskan engine? Satu, itu kan barangnya mahal. Kemudian, apakah instalasi di bengkel bapak-bapak ibu sekalian sudah standar? Itu patut dipertanyakan juga. Jadi kalau jawaban ke yang Pak Aris sekarang adalah sebetulnya tidak legal Pak, ini sudah ada standarnya belum ada standar. Mungkin ada yang lain bisa lebih lengkap ya, silakan. Pak, kadang ada juga oknum yang nakal juga Pak. Jadi di kapal itu ada juga yang di blended Pak. Jadi
bensin dicampur korosin Pak. Yang kecil kan kayak gitu Pak. Betul. Kan satu bensin aja sekarang sudah agak langka ya. Itu untuk sekian puluh tahun. Apalagi korosin, terus apalagi kerosin ya. Nah, jadi istilahnya kalau ya itu tadi itu bukan di area kita Pak, kita tidak bisa menanggulangi yang itu gitu. Area kita itu adalah bagaimana memahami situasi ini, kemudian kita melakukan sebisa mungkin safety. Itu saja. Jadi dia pengaruh juga Pak ya, kalau misalnya pakai gimbal itu berarti filter bahan bakar itu sering diganti apa bagaimana Pak ya? Nah, itu kalau misalnya itu ingin menyampaikan itu tadi perawatan berkala dan tekan emisi gas buang itu gitu Pak, bagaimana meminimalisnya gitu Pak. Salah satunya kayak misalkan nih kayak kenapa harus disesuaikan oktan number kan tadi selain untuk efisiensi pembakaran lebih tinggi juga untuk emisi gas buang yang lebih rendah. Contoh aja kayak penggunaan reciklan yang dulu kan R12, sekarang R134. Nah, sekarang R12 itu sebetulnya dulu dari segi penggunaan itu lebih efektif, tetapi ada nilai floor dan nilai floornya yang lebih tinggi, yang lebih berbahaya terhadap alam. Akhirnya R12 itu di-bandit, di stop, gerakan reciklan untuk yang R134. Nah, kenapa sekarang masih ada ya karena memang pengguna kendaraannya, terus pengguna kendaraan yang lama itu masih ada. Itu Pak. Halo, mantap sekali diskusi kita hari ini ya. Dan dari mulai bahan bakar Ya, kalau untuk pembuatan ya, kalau untuk pembuatan pertama sekarang tidak menggunakan lagi tetraethylate atau timbal, tapi menggunakan MTB etil tetrabutyl ester. Jadi tidak lagi menggunakan zat timbal Pak untuk menambah oktannya untuk pertama sekarang. Iya, kasih tadi. Nah, jadi itu tadi salah satunya mirip dengan teksturang ya, di timbal dijadikan metil untuk meminimalisir. Bapak kalian ini saya harapkan kondisi menarik yang seperti ini dipertahankan, lebih bagus lagi ditingkatkan. Meskipun sayangnya ini waktu bahasan kita itu tidak bermanfaat, tetap saja jika dilaksanakannya itu dengan dinamik seperti ini, waktu berapa tidak cukup. Nah, oleh karenanya betul Pak Rani, nanti bisa dilanjut di LX Pak Rani. Untuk mengisi kehausan bapak-bapak kalian mengarahkannya ke versi yang lain ya, bapak-bapak bisa dicari diskusi dan segala macam. Baik bapak-bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah bergabung di sesi mentor ini. Waktu tenang energi bapak dan kami apresiasi, sangat apresiasi. Mudah-mudahan bapak-bapak sekalian tidak henti-hentinya untuk saling sharing, kita sama-sama belajar, tetap jaga kesehatan bapak-bapak sekalian ya. Dan tentu saja mohon maaf nih anak-anak ada beberapa yang